Tanggung jawab saya untuk terus mengevaluasi dari hari ke hari, menempel dengan dekat, melihat perkembangannya, dan ya saya lebih senang kalau sering dipanggil mata Najwa ini sehingga bisa balik ke sini. Lebih senang kalau sering dipanggil mata Najwa ini sehingga bisa balik ke sini. Lebih senang kalau sering dipanggil mata Najwa ini. Pandemi belum mereda dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada publik, kepada kita, memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara. Adalah Pak Terawan yang punya wewenang, akses anggaran dan pemberi arahan. Pastilah di atas sana beradu banyak kepentingan, namun Pak Terawan semestinya orang paling gencar memperjuangkan kepentingan kesehatan. Presiden terus membentuk tim berbagai rupa, menteri-menteri lain juga sudah angkat suara, namun selama jabatan Menteri Kesehatan masih di tangan, tanggung jawab terbesar tak bisa lepas dari pundaknya. Kesekian kalinya kami mengundang, inilah kursi dan panggung mata Najwa untuk Menteri Terawan. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik memang Anda rasa tidak terlalu penting? Sejak awal pandemi Anda terkesan menganggap virus ini bukan ancaman besar. Apakah kini Anda mengakui bahwa kita kecolongan dalam langkah penanganan di awal yang seharusnya bisa lebih tanggap? Saya ingin klarifikasi informasi, apakah betul di awal-awal pandemi dulu justru Anda Menteri Kesehatan yang mengusulkan bahwa kita tidak perlu melakukan karantina wilayah? Pak Terawan, sampai sekarang kondisi pandemi belum juga terkendali, data dan angka jelas menunjukkan itu. Di saat negara-negara lain bahkan sudah berangsur-angsur bisa memperlonggar situasi, Pak. Kenapa kita tertinggal? Presiden Jokowi secara terbuka berulang kali menegur kinerja Anda di depan publik. Berangkat dari penilaian atasan Anda itu, saya akan beri kesempatan pada Anda untuk menjelaskan soal teguran itu satu persatu, Pak Menteri. Kenapa tes kita belum juga mencapai target? Kenapa resapan anggaran kementerian masih rendah? Kenapa berbagai peraturan dan birokrasi masih berbelit di Kementerian Kesehatan? Dan kenapa perlindungan tenaga kesehatan kita belum maksimal? Spesifik soal tenaga kesehatan, angka kematian nakes kita sangat tinggi dan masih terus naik. Bukankah Menkes seharusnya menjadi pelindung dan pembela utama nakes? Kapan perbaikan bisa kita lihat? Masih saja ada disparitas antara data pusat dan data daerah. Padahal data saat pandemi sangat krusial untuk menentukan kebijakan. Mengapa sampai sekarang tidak juga beres? Bagaimana dengan data bahwa gedung Kemenkes menjadi klaster perkantoran terbesar di Jakarta? Kenapa tidak terbuka dan transparan lalu menutup kantor, Pak? Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Public Health Director-nya mundur, Kanada, Public Health Agency Presidennya mundur. Pertanyaan saya, Pak, apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menkesnya mundur itu? Yang jelas bukan hanya desakan ke Presiden, tapi publik diantaranya lewat petisi meminta kebesaran hati Anda untuk mundur saja. Siap mundur, Pak? Atau bagaimana Anda bisa meyakinkan publik bahwa memang masih layak menjalankan atau menduduki posisi yang berat ini? Pak Terawan, itu hanya sebagian dari pertanyaan yang bukan hanya datang dari saya, tapi juga kami kumpulkan dari publik untuk Anda, Menteri Kesehatan. Kami tahu tak akan ada yang bisa menyelesaikan persoalan pandemi ini sendirian. Tapi kami berharap Anda setidaknya bersedia untuk memberi gambaran. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, waktu dan tempat, dipersilahkan. Selamat siang Bapak Sekda, Bapak Bupati, dan seluruh tim Satgas COVID. Saya Oktovina Tonapa, saya tim medis dari Rumah Sakit RSUD Raja Ampat, saya bagian laboratorium. Saya terkonfirmasi COVID.
Dan saya masuk ke sini sudah hari ketiga, hari keempat. Kami pertama masuk, kami keadaannya sangat menderita, Pak. Pertama, kami masuk, kami harus bersihkan ruangan, kami harus bersihkan tempat tidur, bersihkan semuanya. Dan kami juga tidak dapat dikunjungi dokter, satupun dokter tidak ada yang mengunjungi kami. Di sini kami dirawat, kami berjumlah 12 orang. Dan di dalamnya kami di sini ada 5 anak balita yang tidak pernah diperhatikan sama dokter. Yang kedua, Pak, kami juga tidak pernah mendapatkan asupan makanan ya. Memang makan kami ditanggung baik, tetapi asupan vitamin untuk kami sama sekali tidak ada. Dan waktu kami menelpon dibilangnya katanya tidak ada anggaran untuk biaya pembelian vitamin. Keadaan kami sekarang semakin bukan baik, Pak, semakin buruk, Pak. Karena kami tidak pernah diperhatikan, satu orang pun dokter datang nggak pernah, Pak. Kami yang ada kami dilantarkan begini. Kasihan ibu ini masuk, Pak, dengan keluhan batuk. Sampai sekarang nggak ada sama sekali realisasi untuk dikasih obat batuk. Malah kami beli obat sendiri di luar, Pak. Ini teman saya, Lisna, pengalamannya sama, Pak. Sakit juga rasanya. Sama dengan kami, Pak. Kami mohon, Pak. Anak saya, Pak. Ini suami saya, Li Justinus, dia dari Dinas Perhubungan, Pak. Kami juga sama, kami masuk dengan muka cerah, kami di dalam dengan muka yang pucat, Pak. Ini anak saya, Pak, pasca. Hari pertama masuk, hari kedua mulai diare, muntah. Malah kami minta obat sama sekali nggak dikasih, Pak. Sampai keadaannya sekarang, Pak. Kami malah beli obat untuk kasih minum dia, Pak. Kami keadaannya di sini, Pak, begini, Pak. Kami tidak pernah diperhatikan. Dokter pun datang, Pak, pada saat kami mengeluh. Kami ribut, kami berkelahi, lalu datang dikunjungi. Itu pun baru hari ini datang ditensi, Pak. Dan ditensi pasien lain, sedangkan saya tidak ditensi. Alasannya apa, Pak? Kami dibikin kayak begini. Kami tidak mau juga kena penyakit ini, Pak. Tetapi kami terpapar dari pasien, Pak. Jadi kami bersabar, Pak. Kami minta pindah, malah kami dimarah-marahi. Kami dibilang mau dikasih masuk di isolasi. Kami nggak ada keluhan, kenapa dimasukkan di isolasi? Kenapa kami tidak pernah dikunjungi? Anak kami yang sakit tidak pernah dilihat. Mending kami pergi, Pak. Kami mungkin isolasi di tempat lain. Mungkin kami pergi karantina di gedung wanita, Pak. Mungkin lebih aman. Anak-anak balita tidak pernah diperhatikan. Kami juga orang medis, masa kami ditelantarkan begini? Katanya kami yang penting makan yang bagus, minum yang bagus, istirahat yang cukup. Asupan vitaminnya mana, Pak, untuk daya tahan tubuh? Nggak ada, Pak. Cukup, Pak, kami yang menderita. Jangan sampai masyarakat ada yang merasakan seperti apa yang kami rasakan sekarang. Tadi, Pak, jam 11 saya sempat mengamuk di ruang COVID, Pak. Saya dibilang petugas tapi goblok. Saya bukan cari mahal, Pak. Saya ingin membela diri saya dan anak-anak saya. Kami stres, Pak. Kami yang ada imun kami menurun. Kenapa kami harus dilaporkan sama petugas bilang jangan sampai kami kabur? Kami nggak akan kabur, Pak. Kami cuma mohon belas kasihan, pindahkan kami dari rumah sakit. Kami orang rumah sakit, kami PNS. Kenapa kami dibikin begini? Kami terpapar, Pak. Kami terpapar dari pasien. Dan kami tidak inginkan penyakit ini kena kami. Kami mohon, Pak, belas kasih kami dipindahkan hari ini juga sebelum kami stres dan imun kami turun. Kami mohon. Tapi kenapa selalu di sini dipersulit? Kalian pejabat apa ngerti-ngerti semua? Selama 7 bulan saya diam di rumah, gak pernah kemana-mana. Kita harus makan, anak-anak harus makan. Kita tulang punggung keluarga. Selama 7 bulan kita diam di rumah, gak pernah kemana-mana. Ayo lawan saya. Ayo kemana sekarang suruh ke sini Presiden Joko Widodo. Kalau emang mau bantuin rakyat kita. Iya saya tahu, saya udah sabar. Sekarang harus balik lagi ke Tasik. Ke Tasik dari kampung berapa? Ongkos mobilnya berapa? Sekarang ini tiket udah mepet jam 11. Majikan udah nunggu di sana. Gara-gara kenapa, Bu? Ini gara-gara ini swabnya gagal. Kok bisa gagal? Pengeluarannya waktu bikinnya. Yang salahnya dari rumah sakit juga. Salahnya dari rumah sakit juga seperti saya sendiri kan kayak gitu dipanggilnya jam segini. Korupsi, bakar rakyat semua. Masalah swab. Masalah swab.
Bukan masalah tiket, masalah swabnya. Swabnya kenapa? Nggak Swabnya bisa. mungkin dia dibuat tanggal 28, seharusnya 29 kan gitu. Jadi kan gagal. Gitu. Oh cuma salah satu Salah. hari doang. Iya. Nah, pantas kan dia ngamuk gitu. Luar negeri, ayo gabung semua. Kalau bisa lawan Jokowi suruh turun. Kalau emang butuh rakyat. Waktu dulu kampanye Emang nggak apa? bener sih, Pak. Benar. Emang benar. Iya, nggak bener Emangnya ini. kita itu Ada satupun yang mau Iyalah. memperjuangkan syarat TKW. Kita di rumah aja. Memang saya nakes, tapi saya punya kawan-kawan yang bukan nakes. Kalian menyuruh orang-orang miskin di rumah aja. Hah? Saya tahu resiko terberat saya suara kayak gini. Dicabut izin lah, dicekal, Instagram diteror, ya kan? Apa? Doxing, hack, hah? Atau apa? Saya dituntut pasal-pasal karet. 7 bulan saya udah cukup men di dalam sistem. Lalu saya akan bersuara kepada kalian. Saya tanyakan kepada kalian, setiap dokter, setiap perawat, setiap relawan, setiap pejabat, tanyakan pada diri kalian, ini orang miskin 7 bulan disuruh di rumah, mau dikasih makan apa? Gabah? Hah? Saya peduli sama nakes karena mereka dibenturin. Saya di relawan tuh dibenturin bos.